Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah pemirsa, Hidup Sehat Dr. Ekles, siapa nih pernah mengalami sakit kepala yang tegang? Memang terasa tidak mengenakan. Dan ternyata sakit kepala yang tegang ini mungkin berbeda dengan sakit kepala yang lainnya. Nah, mau tahu informasi selengkapnya? Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Irma Safitri, spesialis saraf. Apa kabar dokter? Halo Dr. Ekles, baik. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Tidak nyeri kepala kan dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah dokter, mungkin pemirsa ingin tahu apa sih sakit kepala itu sebelum kita ke sakit kepala yang tegang dokter? Oke. Jadi sakit kepala atau nyeri kepala atau mungkin bahasa Inggrisnya headache itu rasa tidak nyaman yang kita rasakan di sekitar kepala kita gitu. Sebelumnya kita harus paham dulu tentang pembagian dari sakit kepala itu sendiri. Ya. Ada yang sakit kepala yang sifatnya primer, jadi tidak didasari karena ada kelainan struktural di kepala. Ada juga yang sekunder, jadi karena ada sesuatu di kepala dan menyebabkan nyeri kepala, misalnya ada cedera kepala, ada tumor otak, ada stroke misalnya, kemudian dia menyebabkan nyeri kepala. Nah, nyeri kepala tipe tegang atau tension type headache atau sakit kepala tipe tegang ini bisa masuk ke yang nyeri kepala yang tipe primer gitu. Jadi nyeri kepala yang tipe primer tuh sering mungkin ada 3 kelompok besarnya. Yang pertama mungkin migraine ya, sering orang mengetahui ya, berdenyut gitu ya. Kemudian nyeri kepala tipe tegang atau tension headache. Jadi ada rasa tegang, sakit di leher, menjalar ke kepala gitu. Kemudian satu lagi namanya TAC atau trigeminal autonomic cephalgia. Nah, nyeri kepala tipe tegang ini memang sangat sering dialami sama orang-orang, baik mungkin dewasa, mungkin juga ada anak-anak, orang lansia. Jadi memang banyak yang harus diketahui dari tipe nyeri kepala ini. Dokter Irma, berarti yang tipe tegang ini sering dialami ya dalam case di lapangan ya? Cukup ya? Sering. Nah, mungkin pemirsa bertanya-tanya, penyebabnya apa sih dokter biasanya? Jadi memang sebenarnya yang paling penting dari nyeri kepala itu selain mengetahui satu jenisnya atau fenotipnya ya, karakteristik, juga etiologi atau penyebabnya. Tadi kan ada nyeri kepala yang sekunder dan ada yang juga yang primer ya. Yang sekunder kan yang ada penyebabnya, yang primer itu yang memang nggak ada penyebab mendasarinya. Nah, kalau nyeri kepala tipe tegang atau tension type headache atau sakit kepala tipe tegang itu biasanya mungkin karena ada kekakuan otot di sekitar leher dan kepala. Jadi itu dibagi menjadi dengan pericranial tenderness atau ada nyeri di sekitar atau tanpa gitu. Nah, bisa juga mungkin diakibatkan misalnya faktor mungkin stres emosional dan sebagainya. Jadi stres jadi berpengaruh juga ya? Bisa sebagai mungkin bukan sebagai penyebab langsung, tapi sebagai faktor yang memicu atau mungkin memperberat nyeri kepala yang sudah ada. Yang tipe tegang ini Tipe tegang ini. Dan juga nyeri kepala yang tipe tegang ini bisa juga karakteristiknya sama seperti nyeri kepala akibat cervicogenik. Jadi kan kita tahu ada tulang servikal di leher. Nah, jika misalnya ada kelainan struktural dari tulang servikalnya itu, mungkin dari tulangnya atau bantalan tulangnya, itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala yang sifatnya tipe tegang. Nah, dokter Irma, ini ada fakta mitos yang sering ditanyakan di masyarakat nih mengenai sakit kepala apalagi yang tipe tegang. Nah, berkaitan dengan tadi, katanya stres bisa menyebabkan sakit kepala terutama yang tipe tegang ini. Fakta atau mitos? Menurut saya fakta ya. Tapi mungkin boleh koreksi sedikit, bukan menyebabkan, tapi mungkin memicu atau mungkin memperberat. Karena banyak pikiran kali ya? Iya, nah kan sakit kepala, nyeri kepala itu sangat multifaktorial ya. Banyak hal yang bisa saling berinteraksi untuk kemudian menyebabkan sakit kepala atau nyeri kepala tersebut. Oke, berarti berhubungan secara psikis juga ya dokter? Betul, karena kan pusat yang mengatur nyeri kepala di tubuh kita, di otak itu kan berhubungan dengan banyak pusat ya, pusat emosi, pusat kemudian rasa nyaman, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sedang nyeri kepala tipe tegang misalnya, ya itu pasti akan juga berpengaruh dengan mood kita, emosi kita, seperti itu. Termasuk menyebabkan secara tidak langsung. Menyebabkan secara tidak langsung. Nah, ada yang kedua juga ini dokter, katanya salah bantal sering juga menyebabkan sakit kepala apalagi tipe tegang. Fakta atau mitos? Aduh, pertama-tama kasihan juga bantalnya ya, kan bantalnya disalahkan ya? Iya. Mungkin yang lebih banyak salah posisi tidur mungkin ya, yang lebih tepat istilahnya, karena kan sakit kepala terutama yang tipe tegang itu kan sangat berhubungan dengan postur, posisi gitu, karena kan berhubungan dengan otot ya, muskuloskeletal. Jadi kalau memang posisi tidur kita mungkin kurang baik atau posisi kita mungkin bukan cuma tidur tapi berjalan, berdiri itu kurang baik, itu juga bisa menyebabkan sakit kepala terutama yang tipe tegang. Berarti fakta ya? Berarti fakta. Nah, yang ketiga nih dokter, yang sering ditanyakan nih, katanya penyakit darah tinggi atau hipertensi dapat menyebabkan sakit kepala tegang. Fakta atau mitos?
Nah, bisa dibilang mungkin fakta juga ya setengah-setengah, karena kalau menyebabkan mungkin nggak secara langsung, tapi memang hipertensi itu kan secara umum nggak punya gejala spesifik. Makanya sekarang sering disebut mungkin silent killer gitu ya, karena orang mungkin bisa nggak tahu dia hipertensi, tiba-tiba dia diketahui tensinya berapa. Tapi bahwa orang yang hipertensi itu bisa memiliki nyeri kepala, ya mungkin secara nggak langsung berhubungan ya bisa-bisa saja. Tapi kalau bisa ya jangan tunggu sampai kita nyeri kepala kemudian baru memeriksakan tensi kita tentu. Oke, terakhir nih dokter, mungkin pemirsa tunggu-tunggu nih cara mengatasi jika kita mengalami sakit kepala apalagi yang tipe tegang. Oke, jadi pada umumnya untuk nyeri kepala itu ya terutama juga untuk yang tipe tegang, kita ada 2 jenis pengobatan. Satu pengobatan sifatnya untuk menata laksana, kalau ada serangan akut diobati. Serangan tiba-tiba nih, ada juga untuk pencegahan atau sifatnya profilaksis. Tentu 2 hal itu berbeda tujuan ya. Kalau yang profilaksis atau pencegahan mungkin kalau udah untuk nyeri kepala yang kronik, sedangkan kalau untuk yang serangan yang saat ini dirasakan gitu, itu sifatnya pengobatan yang sifatnya akut. Bisa dimulai dari obat-obatan yang dijual bebas, misalnya obat-obat pereda nyeri gitu, mungkin yang over the counter bisa dicoba. Nah, kalau nanti misalnya dalam perjalanannya dengan obat-obatan juga tidak mereda, tentu kan pengobatan nyeri kepala itu sifatnya multimodal ya, multifaktorial. Jadi tentu harus ada perubahan gaya hidup, relaksasi, olahraga, kemudian memperbaiki postur supaya mungkin lebih tegap jika berdiri, duduk, tidur dengan baik, seperti itu. Iya. Jadi kan berarti obat-obat di apotek ataupun obat-obat warung dalam istilah obat nyeri bisa kita lakukan ya, kita bisa konsumsi ya. Bisa. Tapi dalam jangka waktu berapa lama yang saya harus ke dokter nih? Nah, tentu mungkin kalau kita sudah mengobati 1, 2, 3 kali nyeri kepala tapi tidak baik, mungkin kita harus semakin sadar gitu ya, apakah mungkin kita perlu berkonsultasi dengan dokter atau tidak. Karena pengobatan yang sifatnya tidak rasional itu bisa jatuh ke nanti ada nyeri kepala baru lagi namanya medication overuse headache. Jadi mengobatin sendiri, minum obat yang dijual bebas terus-menerus, akhirnya dia nyeri kepala karena minum obat yang tidak diatur dengan baik gitu. Oke. Nah, itu kan yang pertolongan pertama nih dokter. Jika sudah sering mengalami yang tadi tipe kronik, itu pencegahannya seperti apa? Oke, jadi kalau untuk nyeri kepala kronik tentu harus pertama-tama harus dicegah dulu supaya tidak jadi kronik. Tapi kalau sudah terlanjur menjadi kronik, nah sebenarnya kita punya namanya headache diary atau buku harian nyeri kepala. Jadi sama kayak diary, mungkin suka ngisi tiap hari gitu ya. Itu sama, jadi setiap kita nyeri kepala, kita catat kapan, durasinya berapa lama, minum obat apa aja, dan lain-lain. Sehingga bisa kelihatan nih dalam 1 bulan, dia nyeri kepala misalnya sekian kali, durasinya sekian kali. Yang tipe tegang tadi itu misalnya sekian kali dalam per bulan. Dengan obat kayaknya mungkin 50% hilang nyeri kepalanya, mungkin yang sisanya nggak hilang gitu. Jadi pertama-tama kita harus monitoring dulu kemungkinan apakah itu murni karena nyeri kepala aja atau mungkin ada hal lain yang mendasari nyeri kepalanya. Oke, jadi pertama monitoring terus? Kita monitoring, kemudian bisa meminum obat yang sifatnya pencegahan, profilaksis. Jadi bukan yang diminum kalau lagi nyeri kepala aja, tapi setiap hari nyeri kepala nggak nyeri kepala, minum obat untuk pencegahan nyeri kepalanya. Tentu ini jenis obatnya berbeda dari obat yang diminum kalau lagi nyeri kepala gitu. Oke. Dan kemudian jika ada serangan nyeri kepala, jangan ditunggu sampai nyerinya naik, tapi begitu mulai kita langsung tata laksana dengan meminum obat penghenti nyeri atau pereda nyeri supaya nyerinya bisa langsung dihentikan saat baru mulai berjalan gitu. Sambil kita juga melakukan yaitu tadi modifikasi gaya hidup, mungkin diet dan pola makannya diatur, olahraga yang sesuai, karena kan tentu untuk satu orang dan orang lain kan jenis olahraganya nggak mungkin sama ya gitu. Oke. Dan memang yang tipe yang pencegahan atau tipe kronik ini memang sebaiknya harus kontrol ke dokter. Iya, baik. Dokter Mia, terima kasih banyak, sehat selalu ya. Ya, terima kasih banyak dok. Iya, kita harus bebas dari sakit kepala ya, setuju ya? Oke pemirsa, sudah 1 jam kita menemani Anda. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.